Kali ini kita bakalan membahas tentang pemasaran, gitu kan. Pemasaran langsung, kerajinan dan benda, gitu. Kalau misalnya pemasaran, gitu kan masih ingat nggak 6M? 6M yang kemarin kita pelajarin? Lupa. Masih, Miss. Nah, apa aja 6M itu? Man, Hmm. money, Hmm. mesin. Hmm. Terus apa lagi ya? Metode. Market. Metode market. Market, ya kan. Satu lagi? Apa ya? Material. Material. Nah, kalau misalnya material, itu kan material sama mesin sama money, dia kan masuknya ke mana coba? Ke biaya kan? Biaya Ya. tetap itu material, biaya tetap itu mesin, biaya variabel itu masuknya ke material gitu. Nah, kali ini kita bahas salah satu poin dari 6M tadi, yaitu market. Market, pasar gitu kan. Pemasaran. Jadi kali ini kan karena kita udah memproduksi barang gitu, walaupun barangnya masih berupa gambar ya, belum sampai produk yang besar, tapi karena kita sekarang belajarnya PKWU bukan prakarya aja, kita dituntut untuk yang namanya menunjukkan karya kita. Menunjukkannya bukan hanya dipamerkan, karena kualitas barang kita itu ada gitu, kan kita yakin apa yang kita buat itu pasti punya kualitas. Dan memang cuma kita sih yang bisa mengukur kualitas barang kita gitu kan. Nah, kita harus pede gitu memasarkannya. Memasarkan itu berarti dia memamerkan dengan nilai jual. Ada nilai jualnya. Ada kualitasnya. Gitu. Itulah memasarkan tadi kan. Kita tunjukkan produk kita gitu. Baru bukan hanya sekedar ditunjukkan, karena kan punya kualitas. Jadi nggak bisa orang sembarangan menikmati produk kita gitu. Ya kita kasihlah yang namanya harga gitu kan. Kita kasihlah yang namanya standar. Itulah tadi memasarkan. Nah, pemasaran ini tadi itu ada dua. Ada yang online sama yang apa coba? Offline. Iya, sama yang offline. Kalau yang offline itu contohnya apa? Pasar, pajak, Pasar, pajak. Terus? mall, Mall, toko gitu kan. Habis itu? gede, Gede, butik. Ya kan? iya, ya, Nah, iya gitu kan. Kalau lagi pensi juga kan ada kayak ininya ya, market day-nya gitu. Itulah pemasaran yang dia itu offline. Dia itu kalau misalnya zaman sekarang luring, luar jaringan. Nah, pemasaran yang online, pemasaran yang daring, daring itu dalam jaringan ya. Itu apa contohnya? Lazada, Habis itu Shopee, Shopee, habis itu GoFood, GoFood. GoFood itu dia bisa lah. Habis itu Amazon nih, Amazon ya. Amazon itu dia udah tingkat tinggi. Yang kita tahu kan, iya, yang kita tahu Shopee, Lazada gitu kan. Nah, lebih enak belanja online atau offline? offline lah, Miss. Tergantung ya. Kalau belanja online dia masalahnya nanti terkadang itu barang yang datang nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Iya, itulah pengaruh kamera ya kan. Nah,
Tapi kali ini kita bakalan mencocokkan gitu kan. Barang kita ini cocoknya masuk ke pasar online atau ke pasar offline gitu kan. Tadi pasar offline itu pameran. Pasar offline itu tadi butik. Pasar offline tadi gede gitu kan. Pasar online Lazada, Shopee gitu. Nah, produk kalian itu cocoknya di mana gitu. Coba kita refleksi sama diri sendiri gitu kan. Misalnya gambar kita itu hand lettering atau batik. Itu cocoknya di mana? Atau cuma dipajang aja gitu. Gimana coba? Gak apa-apa, jujur aja gitu kan. Ada yang dia punya apa ya namanya, punya keahlian yang khusus gitu kan. Dia bisa lah menjualkan barangnya ke Instagram. Nah, Instagram itu dia online atau offline? Online. Online kan. Nah, aplikasi-aplikasi yang sosial media itu juga masuk ke online gitu kan. Sering kali kita itu lihat jualan, misalnya jualan handlet, apa ya, masalah hand lettering. Ini, kalian tahu jasa nulis? Jasa nulis kertas. Tahu kan? Joki. Apa Juki? Apa? Joki tulisan. Iya, tahu kan yang cantik-cantik itu. Nah, itu apa kan? Itu dia berarti bisa yang namanya memasarkan secara online, kualitas tulisannya bagus gitu kan. Nah, sebenarnya nggak masalah sih. Kita memang nggak harus bisa ahli di situ, nggak harus kita pandai atau pandai di bagian kerajinan dan benda. Mungkin di materi-materi selanjutnya kita bisa. Misalnya nanti materi selanjutnya itu materi tentang masakan atau enggak materi tentang tumbuhan gitu. Jadi nggak usah takut. Yang penting kalian itu bisa yang namanya gini, merefleksikan atau mengingat, ini barang yang kemarin atau gambar yang kemarin ini cocok ku jual atau cuma cocok aku pajang aja di kamar. Nah, kalian rata-rata yang kalian gambar itu cocoknya di mana? Dipasarkan atau dipendam? Pajangnya lah. Dipajang ya, nah, nggak apa-apa. Semoga kedepannya bisa nggak hanya dipajang produk-produk kita atau dikonsumsi pribadi, tapi kita apa? Kita apa? Kita jual. Kita jual gitu. Sebenarnya materi hari ini itu aja sih, membedakan yang namanya pasar offline sama pasar online. Sekarang ini orang-orang kayak mana tadi? Gimana? Lebih sering beli online atau offline? Online. Online, Miss. Iya, rata-rata belinya online gitu kan. Karena kan pandemi ya, pandemi payah jalan, payah yang namanya keluar rumah gitu. Jadi tinggal buka HP aja ya kan, buka HP, scroll down, scroll up gitu kan. Ya udah pilih barang. Bahkan bukan hanya gambar atau misalnya pajangan aja yang dia itu apa namanya dijual, bahkan cabai, bawang itu ada yang online. Rekan saya gitu, dia jual cabai online. Karena sekarang ini kondisinya kondisi yang memungkinkan pasarnya itu pasar online, ya kan? Iya, Miss. Banyak orang yang sekarang takut untuk belanja ke pasar. Jadi dialah yang apa ya, punya inisiatif jualannya di online, tapi dia nanti yang ngantar ke rumah-rumah gitu. Dia punya stok banyak. Nggak harus lagi jadinya orang tuh payah untuk beli ke pasar, berkerumunan gitu. Tapi memang lebih enak pasar offline sih. Ya kan, sepakat? Itu aja dari saya. Sedikit kali ya, tapi insya Allah ini bermanfaat karena banyak orang yang nggak bisa bedain yang namanya pasar gitu kan. Kok nggak bisa nih segitu? Ya ada aja gitu kan. Ada yang dia nggak bisa bedain yang namanya aplikasi, ada yang nggak, ada juga yang dia itu
nggak bisa bedain aplikasi pembayaran sama aplikasi pemasaran. Nah, saya tanya ya, ini kan tadi kita mengenai pasar offline. Ini pasar online. OVO itu pembayaran atau pasar? Pembayaran online. Pembayaran, Miss. Pembayaran online. JNE itu apa? Pengantaran barang secara online. Pengantaran barang secara online. Kalau Lazada? Pasar online. Karena orang sekarang, pokoknya kalau online, online lah. Paham ya? Sampai situ aja. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita minggu depan bakalan belajar mengenai teknologi dan transportasi. Ini ada kaitannya sama JNE, sama JNT gitu. Ya, insya Allah berkah, insya Allah bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di e-learning itu kalian tekan tanda sudah mempelajari, misalnya kayak materi-materi sebelumnya kan. Karena sebenarnya kita udah belajar kan, ya kan? Oke, assalamualaikum.